أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita mulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 1. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Nah, anak-anak ibu, pelajaran 1 tema kita adalah indahnya saling menghormati. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar anak-anak ibu memiliki rasa saling menghormati, apakah terhadap sesama teman, kepada siapa saja yang lebih tua, pokoknya kepada semua orang, apakah dia berbeda agama, berbeda suku, pokoknya siapa saja kita harus saling menghormati. Nah, indahnya saling menghormati sesama manusia itu terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun. Nah, maka kali ini kita akan membahas tentang mengenal Quran surah Al-Kafirun. Nah, untuk itu kamu saksikan video pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran ya, Nak. Dengan judul Indahnya Saling Menghormati. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Gambar apa itu? Ya, gambar burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Di dada burung Garuda ada terdapat 5 gambar atau 5 lambang. Anak-anak ibu pasti tahu itu lambang apa. Lambang apa, Nak? Ya, lambang Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Di situ ada lambang sila pertama bintang, lambang sila kedua rantai, lambang sila ketiga pohon beringin, lambang sila keempat kepala banteng, dan lambang sila kelima padi dan kapas. Kemudian coba anak lihat di bagian bawah kakinya ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak ibu tahu nggak apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, tentu saja anak ibu tahu. Artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Apa maksudnya? Sama-sama kita ketahui bahwasannya di negara Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku. Ada Batak, ada Jawa, ada Padang, ada Aceh, dan banyak lagi. Nah, di antara banyaknya suku itu pun terdapat bermacam-macam agama. Agama yang diakui di Indonesia ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Tapi walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi kita semua bangsa Indonesia hidup saling menghormati. Tidak ada yang saling mengganggu, mencemooh, atau mengusik agama lain atau suku lain. Nah, banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, baik dari segi suku maupun dari segi agama, lantas tidak membuat bangsa Indonesia itu saling bermusuhan, saling mencari keributan. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Semua perbedaan itu membuat masing-masing itu saling menghormati, saling menghargai. Itulah yang namanya toleransi. Toleransi dalam bergaul, toleransi dalam beragama. Jadi ada rasa saling menghargai dan saling menghormati walaupun banyak terdapat perbedaan. Saling menghormati di antara umat beragama itu
kita kaitkan dengan surah yang ada dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk toleransi, saling menghormati antar umat beragama, yaitu surah apa? Surah Al-Kafirun. Nah, kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun. Kamu juga harus mengenal tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Kata Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kata Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Kemudian surah Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah, dan dia tergolong kepada surah Makkiyah. Kenapa? Karena dia diturunkan di kota Mekah dan juga jumlah ayatnya pendek-pendek. Berulang kali dulu ibu sebutkan bahwasannya kalau suatu surah jumlah ayatnya pendek-pendek dan turun di kota Mekah, maka dia termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Anak-anak ibu tahu kan apa maksud asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Nah, diriwayatkan oleh Abu Razak bersumber dari Ibnu Munzir bahwasannya kaum kafir Quraisy mengiming-iming Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Tuhan mereka dengan berbagai macam cara. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, apabila engkau mengikuti kami menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, maka kami akan ikut agamamu dalam kurun waktu yang sama pula." Lalu, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab. Karena apa? Karena beliau menunggu wahyu dari Allah. Nah, baru kemudian sebagai jawabannya turunlah surah Al-Kafirun, di mana di situ diterangkan bahwasannya umat Islam itu tidak akan menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Dan ditegaskan lagi di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita memang dianjurkan untuk bertoleransi, saling menghormati antar umat beragama. Dalam hal apa? Dalam hal sikap pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak dalam keyakinan. Tugas aspek pengetahuan. 1. Tuliskan 5 agama yang diakui di Indonesia. 2. Mengapa Quran surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah? 3. Apa arti kata Al-Kafirun dan terdapat pada ayat keberapa kata Al-Kafirun? 4. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab tantangan orang kafir untuk mengikuti agama mereka selama setahun? Nah, anak-anak ibu, pembelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.